البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amma lirrasuli alaihi salatu wassalam. Adapun untuk dari sudut pandang Rasul alaihi salatu wassalam, fa innal muslimin, yaitu orang tadi mendustakan Allah tentang masalah Al-Qur'an tadi. Sekarang yang menentang Al-Quran juga dikatakan mendustakan Rasul. Kenapa? Fa innal muslimina ajma'u ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ballaghal Qur'ana kamilah. Karena kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Quran secara lengkap. Walam yashudda anhu harf wala kalimah wala ayah. Tidak ada yang lolos dari Rasulullah, dari ajaran Rasulullah, satu huruf pun dari penyampaian beliau, satu kalimat pun, dan bahkan satu ayat pun. Makanya Aisyah mengatakan apa? Seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan sebuah ayat, nih saya Rasulullah menyembunyikan ayat itu apa? Ayat apa itu? Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Manakala Zaid telah menyelesaikan hajat dia dengan istrinya itu Zainab binti Jahsh, kami nikahkan engkau dengan dia. Padahal ini untuk orang Arab ini aib besar, menikahi apa itu? Bekas istri dari anak angkatnya. Tapi Rasulullah dijadikan Allah Ta'ala sebagai contoh untuk apa? Untuk merombak tradisi yang salah tadi. Padahal itu adalah perkara yang sangat berat. Karena apa? Aib besar itu. Nah, ternyata Rasulullah menyampaikan ayat itu, menunjukkan seandainya ini ayat yang terasa memalukan ini saja Rasulullah menyampaikan, apalagi ayat-ayat yang lain. Juga apa? Disebutkan oleh para ulama, seandainya Rasulullah menyembunyikan ayat, niscaya Rasulullah akan menyembunyikan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Karena ini kritikan pada beliau, bahwasanya Muhammad telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta. Ini adalah apa? Ayat yang mengkritik. Kalau Rasulullah sekedar politikus, seperti politikus yang di mana-mana itu, niscaya apa? Celaan seperti ini akan disembunyikan. Kemudian beliau mengatakan, wa anna hadzal qur'ana alladzi ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa hadzal qur'anul ladzi baina aidina. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya Al-Qur'an ini yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini. Tidak mungkin semua umat itu bersepakat di dalam kebatilan. Kalau ternyata ini salah, pasti ada apa itu? Ada taifat mansurah yang mengkritik dan menampilkan kebenaran yang betul. Kalau ada orang mengatakan, oh masih ada kelompok yang mengkritik itu, yaitu siapa itu? Orang Rafidhah mengatakan kesepakatan tadi salah dan Al-Qur'annya tidak betul. Kita tanyakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian adalah orang jujur. Mana Al-Qur'an yang betul? Nggak mampu menunjukkan juga. Oh, tunggu nanti di akhir zaman. Nah, umat sekarang perlu hidayah. Mana hidayah untuk penggantinya? Nggak punya hidayah mereka, nggak punya pengganti. Wa amal ijma' fa dhahir. Adapun penentangan orang tadi, pendustaan orang tadi terhadap ijma', maka ini jelas karena telah terbentuk ijma' dalam kitab yang banyak sekali. Dan para ulama tidak ada satupun yang menyelisihi ijma' ini. Ulama yang layak jadi ulama, bukan ulama Rafidhah bukan ulama. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'anal 'azim minat taghyiri wa ziyadati wan naqsi wat tabdil. Allah Ta'ala telah melindungi, telah menjaga Al-Qur'an yang agung ini dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan dan dari penggantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdih, yang mana Allah Ta'ala menjamin untuk apa? Untuk memeliharanya. Faqal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Walidzalika madatil qurunul katsiratu wa lam yuhawil ahadun min a'daihi. Oleh karena itulah telah berlalu generasi-generasi yang banyak dan tidaklah seorang pun dari musuh Allah mencoba an yughayyira fi
mencoba untuk merubah isi Al-Qur'an, au yazida au yanqus, atau menambahi atau mengurangi, au yubaddil atau menukar, illa hatakallahu ta'ala sitrah, kecuali Allah Ta'ala membongkar aib dia, membongkar rahasia dia, wa fadhaha amrah. Fadhaha sama, yaitu membongkar, yaitu apa? Membongkar urusan dia. Bahkan di Damat ada kitab khusus tercetak tentang apa? Ayat-ayat yang diselewengkan, tentang ayat-ayat palsu dan sebagainya. Jadi para ulama ahlul hadis memang amalannya lengkap, bukan hanya menjaga hadis, bukan hanya membahas rija-rija, bahkan apa? Masalah pemalsuan Al-Qur'an pun mereka bukukan sebagai peringatan ini palsu dan seterusnya. Dan itu yang tidak terjadi pada apa? Pada agama-agama yang lain. Orang nggak ada yang mampu menjamin bahwasanya kitab inilah yang asli, karena apa? Memang kitab mereka sendiri tidak sama satu sama lain. Tapi di hadapan muslimin seakan-akan sama, padahal masing-masing dari kitab mereka itu tidak sama. Makanya disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala itu salah seorang ulama yang dia itu semula adalah orang Yahudi. Kemudian apa? Dia masuk Islam. Kemudian dia bercerita kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah. Dia mengatakan, saya memilih agama ini karena saya melihat memang betul-betul Allah menjaga agama ini. Inilah agama yang benar, agama yang lain tidak dijaga. Saya telah mencoba. Saya hafal Taurat dan Injil. Saya tulis itu Taurat. Kemudian apa? Saya rubah-rubah isinya. Kemudian saya jual ke gereja, ke biara-biara Yahudi, diterima. Padahal sudah saya rubah itu. Mereka terima aja para pendetanya. Kemudian saya tulis Injil dan saya rubah-rubah isinya. Kemudian saya sebarkan ke gereja-gereja, para pendetanya pun mau aja dan mereka bacakan kepada umat. Mereka nggak hafal, para pendetanya itu nggak hafal Injil. Nah, kemudian saya telah mencoba umat ini, saya rubah sedikit saja dan saya nggak jual ke masjid, tapi apa? Saya tawarkan gratis. Langsung ulamanya teriak, ini dusta, ini palsu, begini-begini. Langsung saya diusir. Tahu langsung. Ya Allah menjaga dengan apa? Hafalan umat dan seterusnya. Baik. Maka sungguh rugi orang yang keluar dari Islam dan memilih agama lain, agama yang betul-betul apa? Tidak tersucikan dari sekian banyak kotoran dan penyelewengan dan kerusakan dan sampah-sampah pemikiran tadi. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah wa hadza bi khilafil kutubis sabiqah. Segala puji bagi Allah, dan ini berbeza dengan keadaan kitab-kitab yang terdahulu. Al-kutubus sabiqah dakhala fiha at-tahrifu wat taghyiru wat tabdil. Kitab-kitab yang terdahulu itu telah masuk ke dalamnya penyelewengan, perubahan dan penggantian. Wa dakhala fiha kitman, dan masuk di dalamnya juga kitman, sebagiannya disembunyikan. Ja'alu at-taurata qaratisa yabdunaha wa yukhfuna katsira. Mereka menjadikan Taurat itu di dalam kertas-kertas, sebagiannya mereka tampilkan dan banyak sekali yang mereka sembunyikan. Lakinna hadzal Qur'ana walhamdulillah mahfuz. Tetapi Al-Qur'an ini alhamdulillah terjaga. Hatta law hawala ahadun an yughayyira ma'nal Qur'an. Sampai bahkan jika ada seseorang mencoba untuk merubah makna Al-Qur'an, jangankan lafadznya, maknanya pun dirubah, qayyadallahu lahu man yubayyinu tahrifah. Allah mengikatkan untuk orang ini orang yang lain yang akan menjelaskan penyelewengan orang tersebut, wa yubayyina awarah wa yubayyina awarih wa aibah, menerangkan kekurangan-kekurangan dia dan kesalahan-kesalahan dia tadi. Selalu Allah Ta'ala akan menampilkan para ulama dan para dai-dai yang akan membantu untuk apa? Menjaga kemurnian agama ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.